sebagai ibu tunggal, oke, jadi aku tuh memang lumayan sibuk, biasa mencari nafkah untuk anak-anak supaya terjamin hidupnya. Ya seperti itu. Jadi kita waktunya tuh memang jarang banget gitu kalau untuk ngobrol di sore gitu, sore hari, apalagi siang gitu, karena benar-benar full aktivitas. Terus Andre juga full aktivitasnya, jadi kita menyempatkan diri kalau malam itu sharing, ngobrol gitu, apa aja sih, apa yang kejadian yang kita mau kita omongin gitu kan. Well, kita cuma mau berbagi aja gitu, keakraban antara ibu dan anak kita tuh seperti best friend Hashtag best friend forever. Bercanda gitu sekarang. Ya kayak gitu sih, jadi nggak apa-apa kita dibilang norak gitu ya, nggak ada masalah juga gitu, karena kita cuma mau sharing aja, mau sharing cerita-cerita kita setiap hari itu ada apa, kegiatan hari ini tuh apa gitu, biasa lah gitu, ditambahi sedikit, namanya juga remaja, jadi kadang-kadang maunya kepo. Indonesia tuh bilangnya kepo gitu, kepo gitu, mau tahu Want gitu. to know everything. I want to know everything. Dia nggak boleh tutup-tutupin apapun juga, karena memang nggak perlu ada yang ditutupin. By the way, I just gitu. turned 19 and my mom doesn't give me any privacy. Yes. Yes. Now she's turned of 19 and then still I don't give her any privacy. Do you think I will give you? No. Never. Never at all. Tapi ini benar juga sih Andi. Kita bicara tentang privacy ya kan, tentang privacy. Do you need privacy for me? Well, not really. Because like we are already close, so then So I don't think, but but like I mean like of course like sometimes I just like to mom. yes, sometimes itu apa, aku juga kepo-kepo gitu ya. Sebenarnya sih masalahnya kan karena aku kan kenal anakku sendiri gitu. Apa dia lagi sedih kah atau dia lagi apa itu kelihatan gitu ekspresinya, otomatis kan kepo gitu. Tapi untuk Andrea sih kalau misalnya dia lagi ada masalah atau apa sih cuma dia butuh didiamin aja gitu sebentar, kemudian kadang aku sok-sok kasih perhatian gitu biar dia tahu kalau aku tuh tahu dia sedih gitu, ketok-ketok itu kamarnya gitu kan, ketok-ketok itu kamarnya terus tanya, Dre, do you need someone to talk to? Atau apa gitu, are you need shoulder to cry on? Kayak gitu sih sebenarnya sih, taktik aja sebagai orang tua. Tapi terus dia pasti sesudah ada dikasih waktu sebentar, terus dia merasa lebih relax ya, gitu kan, lega gitu. Finally, you datang juga kan? Yeah, Gitu kan. Finally, ya dia datang juga ke aku gitu, terus biasa peluk-peluk, terus cium-cium, terus menyelinap masuk ke bawah selimut. Guys, you know what? It's not like that. looks like my own pet. Yeah, Euro, okay, just like that, and then finally dia keluarin semua apa yang ada di isi hati kamu gitu kan, ya kan, apa aja kan. Then what you feel about that? You don't have any friend to your trust or something? No. Tell me. Well, I have you so. Yes, Yeah. it's just sometimes like And this. it looks like your mom is like the best friend you have because Wow. she won't tell anyone. Like get it? If you Yes. talk about someone, she Yes. won't tell that to another No, never, person, right? never. So like you can trust your mom 100%. of course, and then Sometimes your friend can backstab you, but your mom can't. Yes. Your mom will just slap you with a sandal. what? Okay, just something like that. And then even me like sometimes saya juga ada masalah gitu ya, dan biasanya sih aku juga cerita gitu sama Andrea apapun itu. Cuma sebagai ibu pasti aku agak sharing ceritanya supaya tidak membebani anak itu juga sendiri gitu ya kan. Cuma kan kamu kepo, Yeah. kadang kamu mau tahu banyak ya kan, daripada mau tahu sedikit gitu. Kalau aku tahan ceritanya, dia akan terus yang Mom, it's not finished yet, Mom, it's not finished yet. Dan this is annoying gitu kan, daripada setiap hari itu aku harus dengerin dia ngomong yang Mom, like this. See, it's not finished yet, right? Okay. Mom. Can you imagine my life dengan keadaan yang seperti itu?
So aku akhirnya cerita gitu apa adanya, ya sedikit dikret lah, sedikit gitu kan. How dare you? Not about there, just something I don't want to be shocked or something, but Oh, okay. but at least kemudian kita bisa dapat juga gitu solusinya apa gitu, ya kan? Apalagi as ibu Single parents. as single parent gitu kan, tentu Andre juga paham gitu bahwa sebagai ibu banyak sekali hal yang harus saya lakukan gitu kan, dan tapi I'm the best mother in the world. Oh my god. True. Thank you. Every mom is the best mother in Every mother is the best mother in the world. Every mom, okay? Yeah, every It's, parent. doesn't matter dia hidup bersama atau terpisah atau apapun itu, Yeah. tapi tetap saja itu adalah orang tua, seorang ibu itu pasti Yeah. selalu the best mother in the world. So Andrea, kita bicara tentang keterus-terangan, ya kan, keterus-terangan anak dengan ibunya gitu, tidak dengan lingkungan ya, tentang Yeah. ibunya. Itu penting kan? Hmm. Penting banget kan. So ini sekarang nih, kemarin tuh hari ini aku nggak sempat baca gitu kan, karena ada kesibukan, jadi aku ini nggak sempat baca, nggak sempat menelaah sesuatu. Iya. Gitu kan, di gosip apa sih kamu tadi mami pulang itu kamu sama Miss Gosip udah ngomongin apa gitu, toto tarik maminya, please bayangin dong, kita tuh memang kita tuh waktunya malam aja, kalau malam itu Iya. kita punya waktu banyak, selain lebih leluasa aja untuk ngobrol-ngobrol hal yang lebih sensitif, Lebih santai. lebih santai. Gosip nih sekarang, tadi lagi ngomongin apaan gitu, lagi bicara apa gitu. Jadi gini Mom, ada anak SMP, kemarin sih beritanya dia masuk penjara karena ngebunuh. Nggak taunya sekarang beritanya dia tuh sedang hamil, kandungannya 3,4 bulan gitu loh. Tahu nggak? Yeah, I know that. I saw it on the This one. news. I remember that the kid that killed a baby, not a baby, like 5 years old kid, and put it in Almari. Remember? I see. Yeah, and then like Slenderman something. So yeah. basically the kid, anaknya itu ternyata dia kan kemarin gambar-gambar how to kill this kid, and then like daddy torture me with something like keep calm and Oh my Yeah. god. Okay. Yeah. like something like that. And then you know what happened right now? That is hot gossip. Yeah, and then what happened right now is that she is pregnant. I see. Yeah. So she got sexual assault Oh my god. from Okay, yes, from yes, her yes. boy. If I'm not wrong, okay, from her boyfriend and two of her uncles or Oh my something. god. Three, So- from 3 closest men she have. Oh my god. So, Okay. it's really that's- sensitive content Okay. because like This is really still sensitive 15 issue, right? Yeah. years old, you know. So I think now little bit, maybe the police also already having a little bit clue what this ya, because kan Yeah. tadinya mungkin mereka bingung kan, aku juga ada baca itu, Iya. aku ada baca artikel tentang psikologis aja gitu, dia tuh agak bingung gitu ya dengan sikap anak ini gitu, menentukan ekspresi wajahnya atau apa gitu. So I think dia memang memendam sesuatu gitu, akhirnya kemudian kejahatan yang terjadi sama dia itu membuat dia menjadi melakukan kejahatan lainnya dan lebih sadis gitu. So ini maksudnya Yeah. I mean like see, if you're still 15 years old and you got sexual assault, like you know, batin, right? yes, Batin anak itu kan kayak masih terpukul ya, terpukul. Jadi terpukul akhirnya dan dia nggak punya tempat cerita gitu. Yeah. Ya kan? Andai saja mungkin Until now, we still don't know where her parents is, right? yes. Sekarang sih di artikel juga belum membuka siapa orang tuanya atau bagaimana orang tuanya, mungkin ditutupin ya atau bagaimana gitu ya, mungkin untuk privacy atau apa. Tapi di sini aku bisa sedikit tarik kesimpulan gitu ya, kalau dalam hidup kalau misalnya kamu tidak punya seseorang yang bisa kamu percaya untuk bercerita gitu ya, tidak ada I mean tidak ada kedekatan gitu, kedekatan secara emosional dengan
gitu, orang tua, entah orang tua laki-laki atau orang tua perempuan gitu, yang mungkin agak berat juga buat dia gitu kan, karena tidak ada tempat untuk mengadu. Akhirnya pelampiasannya itu adalah kejahatan yang dia lakukan. Tapi dia anak itu katanya jenius loh, maksudnya pintar gitu, punya kemampuan yang I di mean like atas you see like her drawing and everything, her sketch is like menjadi anak yang tertutup. ya memang dia tertutup, tapi kemudian semuanya dia tuangkan. Saya pernah nonton film itu satu serial kan yang jadi favorit kita, CSI. CSI yang ada pembunuh yang anaknya memang cantik ya, tapi kemudian dia membunuh dengan berdasarkan gambar, terus dia bikin lebih parah lagi, dia bikin miniatur loh. Dan dia bisa menceritakan tempat kejadiannya seperti apa gitu. Itu I think it's the same thing happened with this kid. I mean it's a very sensitive story content, because like I think in Indonesia especially, this sexual assault sometimes it's very taboo for them. For people it's very taboo. I know, but remember how people orang tua lain gitu, dia treat anaknya seperti apa gitu, aku nggak tahu. Tapi kalau di aku sendiri gitu, dari mulai kecil aku sudah mulai membiasakan diri Andrea untuk berterus terang apapun itu kan. Dia tidak boleh takut gitu, harus apapun itu dia harus cerita sejujur-jujurnya, sehingga aku bisa tahu gitu apa nih sebenarnya yang bisa aku atasi gitu. Dan terkadang gitu ya, pada saat ya kamu sih nggak dapat kasus bullying ya gitu, nggak ada kasus bully gitu. Cuma ada beberapa kasus bullying yang kemudian orang tuanya ngadu ke guru, anaknya malah lebih celaka gitu. Ada yang seperti itu. Kalau itu terjadi sama aku gitu, mungkin kalau anak sudah berterus terang dia tidak nyaman di satu tempat itu gitu ya, mungkin aku akan tarik anaknya gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus memaksakan kehendak kita untuk tetap mempertahankan anak kita di satu tempat gitu, seperti itu. And then like especially like mental health di Indonesia especially, mental health itu kadang kayak maybe like the person stress and anxiety or something like that, kan itu tabu banget untuk orang-orang sini. Kayak mental health itu tabu buat mereka. Kadang mereka kayak mikirnya itu gila, orang gila itu, right? Padahal nggak perlu juga kayak gitu, nggak perlu juga kayak gitu ya. And then a lot of people still scared to go to psychiatrist. Yes, karena akan berpikir itu nanti dia dicap seperti apa gitu. Ya, seperti itu sih kebanyakan di Indonesia memang masih tabu gitu. We need to open this more to people. Right. So back to the topics, okay? I mean, akhirnya gitu kan, karena sulitnya berterus terang, terus akhirnya dia menahan beban sendiri, akhirnya ada korban lain. Yes. Aku nggak bilang untung gitu ya, tapi sebenarnya si anak perempuan ini di mata aku dia menolong dirinya sendiri. Kenapa? Sesudah dia merasa tidak mampu melakukan melanjutkan aksinya, dia datang dan menyerahkan diri gitu. Dan akhirnya dengan cara ini pun terungkap kan bahwa ternyata si anak ini ternyata memang pernah diperlakukan tidak senonoh gitu oleh orang-orang terdekatnya gitu. Ya aku harap pihak berwajib segera gitu dapat menuntaskan kasus ini, karena kasihan juga gitu. Berarti dia melakukan segala sesuatunya, itu sadar apa enggak ya? Well, kembali lagi, mungkin kedekatan di keluarga itu penting gitu, penting sekali gitu kedekatan, atau ya punya teman yang bisa diajak ngomong. Cuma ya itu dia kan, like you say, intinya kita sebagai orang tua, dan kamu sebagai anak gitu ya, sebagai anak itu memang kita harus membangun kepercayaan pada diri sendiri, juga pada orang sekitar. Ya misalnya aja orang tua atau siapa gitu kan yang kamu pikir tidak akan mengkhianati kamu
Iya. Itu tidak perlu sih. Just kenapa harus ada yang membangun kepercayaan diri lebih dalam? Sometimes you know like me, okay? Well, selain kamu gitu saya nggak punya teman, okay? Yeah. Mami nggak punya teman yang bisa diajak ngomong sampai tuntas atau sampai bagaimana. Ini terus terang aja gitu ya. I'm sorry all my friend, bukan saya nggak percaya sama kalian, maksudnya dan nanti saya percaya banget dengan kalian gitu. Tapi ada hal-hal sensitif yang saya hanya bisa share dengan iya seperti itu gitu. Jadi mohon maaf gitu. Pokoknya kalian tuh teman-teman yang terbaik lah gitu yang saya bisa share gitu. Cuma saja ada hal-hal pribadi yang saya hanya bisa share di dalam lingkungan keluarga aja dan kebetulan Percayakan. iya kepercayaan dan kebetulan keluarga itu yang saya punya gitu ya Andrea dan anak saya kecil gitu ya. Kita bertiga itu seperti apa? Cherry angels. Cherry angel. Two Charlie with one angel. No, two angel with one Charlie. What is that? That doesn't make any sense. Okay. So like that gitu. Membangun kepercayaan itu harus gitu. Oh ya, kembali tadi kan, maksudnya seperti saya gitu. Dengan kehidupan yang saya jalani, saya perlu sekali kepercayaan yang lebih besar dalam diri saya. Dalam arti begini, dalam arti bahwa aku tuh bisa gitu loh. Aku tuh bisa mengatasi sesuatu gitu dengan berdialog dengan diri sendiri tanpa harus menimbulkan hal yang negatif gitu. Iya. Seperti itu sih kayak gitu. So, and what you thinking Andrea? You know tentang apa ya? Tentang ini kan obrolan malam ya, dan kamu udah pantas gitu untuk diajakin ngomong sesuatu. So, what you thinking tentang pengetahuan apa ya? Tentang pengetahuan, seks sejak dini. What you thinking about it? I mean, pengetahuan yang apa ya? Maksudnya yang boleh dan yang tidak boleh gitu. Apakah itu perlu atau? Yeah, of course. Itu perlu ya? You need to. Yeah. I mean, to prevent something that will happen in the future, like to prevent it, right? And then, I mean, I don't know, I feel so uncomfortable. Nah, it's okay. I mean, ya nggak apa-apa juga gitu. Yeah, and then Cuma like itu see, perlu. just see like in especially international school, Okay. a lot of them are the teacher are really teach them not how to, but I mean like to prevent it, right? Okay. Like using the thing and the thing and the thing Yes, and this and all that. yes. But then again, if you see in government school, sekolah negeri, mereka itu malah kayak menutupi atau Menutupi. ya, misalnya menutupi Right. karena if I remember that day my friend told me jadi pelajaran IPA, right? Biology, and a lot of the teacher was just like, okay, we skip this part. I mean, okay. dude, that's the Ya, sometimes that happen gitu karena mungkin ya seperti itu ya, tidak bisa and disalahkan then juga, and then but then again after that all of the guys in the class gonna be like, oh, why do you want to? yes, sometimes this itu part, you know what I mean? terkadang gitu ya, pada anak-anak sekarang tuh lumayan apa ya, lumayan terbuka dan juga smartnya itu udah melebihi expectation lah. Jadi terkadang pada saat seseorang malah tidak ingin menceritakan atau men-skip sesuatu, mereka akan mencari tahu gitu, dan jangan sampai pada saat mereka tahu itu mereka dapat yang salah gitu. Yeah. Seperti itu gitu. yang nggak benar kan? Yang nggak benar gitu. I mean, you know, kita mengajarkan hal-hal seperti itu kepada anak-anak. Aku itu juga mengajarkan kepada Andrea tentang bahayanya apa dari Yeah. dari A sampai B Z, dan Z gitu. Itu aku jabarkan gitu satu persatu dengan bahasaku terhadap dia sampai akhirnya ada sesuatu yang dia pahami dan aku sekarang bisa cerita apa aja gitu. Dan itu bagus lah gitu, maksudnya that's what our daughter need, and then that's what parent itu harus lakukan gitu Yeah. kan, seperti itu kan. Dan Because like if you're not telling your kids about that, they might gonna finding out by themselves with the wrong way. yes, this is wrong ways Right. gitu. Yes, itu penting karena pada Ini akhirnya itu kayak hal-hal yang masih tabu Ya. di sini. ya, karena pada akhirnya mereka itu akan mengetahui itu pada nantinya memang gitu.
tentu akan mengalami itu pada nantinya, tapi memang sangat lebih baik bila kita sebagai orang tua, terutama orang tua perempuan seperti ya, oke, itu pendekatannya harus lebih dekat banget gitu sama dapurmu, harus dekat banget gitu, harus bisa cerita semuanya gitu kan. Yeah. It is juga apa ya, satu hal lagi. So I'm, saya sebagai orang tua perempuan, oke, dan saya punya style sendiri gitu kan, tapi apapun style yang kita tunjukkan, yang pertama yang kita tunjukkan adalah kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab gitu. Sehingga anak tahu bahwa anak itu tahu bahwa pada saat dia melakukan sesuatu, dia living by choice, dan apapun pilihannya dia harus bertanggung jawab dengan pilihan itu gitu. Dulu si Andreas yang tanya-tanya juga gitu, mami bertato benar kan? Yeah. Okay, so mami have tattoos, mami like this, so and then saya katakan sama dia, it is not a big deal, maksudnya selagi kamu bisa menunjukkan rasa tanggung jawabmu kepada diri kita sendiri, orang tua, lingkungan, dan dunia, ya seperti itu, so it doesn't matter gitu. So saya baik-baik aja gitu kan, dan next year kita akan bahas tentang tentang lifestyle dan apapun gitu. So ikut perhatiin ya tentang kejadian yang menimpa siapa namanya, nama inisialnya Miss Gossip, NF ya. And then, but then again, mental health, we really need to open this more. Yes. Yeah. Ini penting gitu ya, ini penting. Mental health is really important. Yes. Itu mental health is very important, So seperti ini, saya dan Andrea itu kita berkecimpung gitu ya, berkecimpung, right? Terlibat mengurus, oke. Seperti itulah. Berkecimpung, terlibat dan mengurus gitu. Anak-anak jalanan itu sekarang itu sudah di tahun yang ke-20 dari tahun 2000. Jadi so dari Andrea itu masih di dalam kandungan, tepatnya Dre, tahun 2000 itu mami memulai gitu. Itu aku udah ajak dia gitu dengan perut yang besar ya gitu kan. Dari mulai hamil gitu, saya sudah bawa Andrea untuk berkegiatan sosial gitu. Kemudian sampai Andrea lahir dan dia ulang tahun ke 1 tahun ya, itu so in the first itu dia birthday itu kita undang anak-anak jalanan untuk ikut merayakan. So dari situ ketertarikan dia juga muncul. Kamu umur 1 tahun dia tertarik loh bermain-main dengan mereka. Iya, I mean sure we teach you about the kindness gitu. So share tentang kebaikan, dan itu berjalan terus sampai kemudian dia dewasa, dan kita sampai kemudian saya memang sudah memastikan pada waktu dia umur 15 tahun, kemudian saya sudah memutuskan bahwa di SPSP, yaitu Sosial Vinsara Peduli, itu kan ada 2 divisi, satu divisi ruang sehat, satu divisi ruang pintar. Jadi divisi ruang pintar itu aku serahkan kepada Andrea sebagai divisi ruang pintar Sosial Vinsara Peduli ini. Oke, jadi ya seperti itu. So di divisi ruang pintar kamu mengajari banyak hal, ya kan, dari mulai matematika, art, bahasa Inggris gitu, dia ajari semua. Kemudian divisi ruang sehat seperti aku itu yang menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, ya kan, kelayakan hidup, kemandirian, oke, seperti itu yang kita lakukan. Nah terus di sini pentingnya tentang yang tadi isu tentang Mental health itu gitu. Kita ajari mereka gitu, kita buka sedikit-sedikit, oke, dengan cara kita, dengan cara anak-anak yang sekiranya dapat mereka pahami, sehingga mereka tahu risiko dari apa yang akan mereka lakukan nanti, seperti itu. Especially like we let them to tell their story to us. Curhat gitu. So even though we're not scattered, but then we try to make them understand, and then like make them curhat, open up to us. So we can like let them know. So like this ya, this is yang paling mudah aja gitu, yang paling kita kerjakan yang paling mudah, kita serba sama-sama aja, maksudnya tuh
pribadi, Iya. oke. Seperti itu. Terus yang anak-anak itu juga kita ajari gitu, kalau ada orang dewasa gitu mencoba memegang-megang sesuatu gitu ya yang tidak sepantasnya, so you have to give reaction gitu. Yeah. Ya, kayak And then gitu. especially tell us. Ya, spesially, Yeah. Do not spesially keep yang it to yourself. ya, spesially mereka bisa cerita gitu sama kita gitu. Yes, of course gitu. Di sosial futsal peduli kita banyak sekali dari anggota kita ya, bukan anggota ya, kita nggak mau sebutnya tuh anggota seakan-akan kita siapa gitu. Iya. Tapi independent volunteer gitu ya. Independent volunteer kita tuh banyak yang juga yang dari tim-tim Iya. pelindung anak gitu. Jadi benar-benar mereka bisa ikut melindungi tunas-tunas bangsa ini Yeah. dari kesalahan pengertian tentang mental health atau sexual assault gitu. Dan sexual assault. Seperti itu sih ya kan. Jadi Yeah. ya itu, jadi kembali tadi prihatin, tetapi ya itu dia, mungkin dari kita itu sedikit Iya. sedikit masukan lah gitu. Semoga aja sih di sini suara kita didengar ya Andre gitu ya, semoga aja gitu. And of course kita juga di sini tetap mau gitu berbagi atau menceritakan, atau kita bisa juga mau juga kita share sih, right? Ya kan? Yeah. I mean mungkin kita bisa berbagi gitu ya tentang tentang pentingnya mental health atau pengetahuan tentang seperti apa sexual assault yang terjadi pada anak-anak Yeah. gitu, seperti itu. Dan itu menimbulkan itu loh, trauma. Yeah, Efek that's why. sampingnya. Yeah, that's why we need them to open up. Right? Okay. We need them to. Yes. If you can go to psychiater and then tell them, open up to them. They will Yes. give you solution. Not solution, but I mean, a Yes. little bit make you in ease. Yes, tapi mungkin gini juga kan, karena terkadang kan tenaga ahli di dalam hal itu mungkin mahal ya mungkin. Iya. So biasakan untuk berteman dengan maksudnya mencoba nih untuk orang tua dan anak perempuannya itu, apalagi sekarang kan sedang masa karantina. Yeah. Kesempatan untuk lebih dekat dengan Yeah. Quality time with ya your quality mommy time and with mommy your and daddy daughter. gitu. Jadi juga quality time gitu lebih ditingkatkan lagi antara hubungan ibu dan anak gitu. Yeah. Ya kan, seperti kita tadinya berpikir untuk ngapain juga nih quality time gitu ya, karena Yeah. mau kumpul dengan mau berkegiatan sosial dengan anak-anak jalanan kita nggak boleh gitu. Yeah, I can. Kita nggak bisa juga, paling kita kasih bantuan gitu ya, dan terus tapi ini membuat kita jadi lebih open sih ya. Iya. Lebih open. So jujur saya menyayangkan sekali, bahkan pada saat quality time itu ya kan, when we are sharing tentang apa aja gitu kan ya, saya benar-benar menyayangkan sekali gitu bahwa di waktu saya yang sibuk saya kehilangan momen gitu. So kehilangan momen itu bukan hanya pada saat anak-anak kalian kecil gitu, oke? Not even when you're gitu ya, waktu anak-anak kecil gitu kehilangan momen umur mereka 1 tahun 2 tahun gitu, saat mereka belajar bicara atau belajar berjalan ABC. atau ABC ya aja itu. Tapi benar pada saat mereka remaja pun gitu kan, apalagi tiba-tiba sekarang 19 tahun, seriously I feel I lose many moments gitu. Aku sampai mengingat lagi momen mana yang aku nggak ikutin gitu. Nah pada saat quality time sekarang, dan aku tahu gitu bahwa ternyata banyak momen-momen yang aku tertinggal gitu ya dari kamu gitu. Ada toto 19 tahun dan aku merasa, can you become 5 years again? She always said it. Mami sebelum masuk ke perut mami. So, for me, even dia itu 19 tahun, untuk aku dia itu masih baby girl gitu, yang nggak mungkin bisa besar-besar deh gitu. Aku nggak bisa terima juga, belum bisa terima juga kalau dia jadi terlalu cepat dewasa gitu, iya kan, dewasa pemikiran. Tapi still you always be my baby girl. Okay, so you still can My people. oh my god, really my baby girl. So still like that, so you know, for me dia masih oke. Kalau buat aku dia masih oke untuk nangis gitu, masih oke banget untuk nangis, untuk masih oke
banget untuk bilang mami need something, need want this, and then you jangan sampai tertawa ya. Sampai titik ini dia masih tanya, mami pulang jam berapa, and then please bring me something Like cake. like cake and cupcake. Yeah. That's your favorites. Oke, drink. Ini kan kita obrolan malam nih, oke kan? Kita sih berharap orang-orang bisa melihat asiknya gitu obrolan kita. So you have pesan nggak buat anak-anak seumuran kamu atau di bawah kamu gitu tentang healthy tentang mental healthy and sexual assault yang kamu mau sampaikan? Well, that we're gonna put you Oke. their help center number Jadi down below ya. ya. Jadi So, mungkin yeah. kalau misalnya kalian punya kesulitan atau apa ingin bicara dengan siapa, kita akan share nomor-nomor dari Komnas Perlindungan Anak gitu, Yes, oke, yes. terus Komnas Perempuan gitu ya. Yeah. Mungkin orang awam yang belum tahu bisa menghubungi Yeah. mereka. Yeah, we're gonna put the Anything, number we down below. will share you any number to help you guys, oke? Nomor-nomor resmi, oke, nomor-nomor resmi tentang tentang pertolongan kepada orang-orang yang terlibat Yeah. menjadi korban di kasus yang tadi kita bilang seperti Yeah. itu, oke? So, thank you untuk obrolan malamnya bersama The Sunlight with Vinsara. I am Vinsara Esteves. And I am Andrea Esteves, and Yes. we are the Esteves family. So, sampai nanti lagi kita akan terus share cerita-cerita yang menarik, obrolan malam antara ibu dan anak, Yeah. mommy and daughter. So, semoga aja ini membantu juga dengan Miss Gosip yang ada di belakang layar, oke? Untuk informasi gosip-gosip hangatnya. Yeah. Ya, seperti itu. So, tetap jaga diri, keep safe, keep happy. Di Happy rumah itu aja, penting loh. guys. Ya, di Yeah. rumah aja. Tapi Stay tetap at home. happy. Stay at home. Yeah. If you're going out, use your mask. Don't forget to wash your hands. Like that. Wash your hand minimum 30 seconds. Oke. Get all of those bacteria out. And not only about bacteria, tapi stres juga harus out gitu ya. Yeah. Oke, so jadikan orang-orang di rumah Anda adalah teman terbaik Anda, seperti itu. Oke, bangun kepercayaan mulai saat ini. Oke, keep healthy, pokoknya keep happy with us. Bye. Guys, subscribe and like.